Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tuzakira wa tazkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasuli wa da'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigo'a mardatihi wa sawabihi wa qurbihi. Anak-anakku sekalian, siswa dan siswi Madrasah Sanawiyah di kelas 9, selamat bertemu kembali, salam jumpa pada kesempatan pembelajaran kali ini setelah kita melakukan kegiatan UTS dan tentunya kalian juga melihat hasil yang sudah ditunjukkan. Kalau itu hasilnya memuaskan, pertahankan. Kalau hasilnya kurang memuaskan, perjuangkan. Dalam rangka apa? Kita berusaha menjadi terbaik dalam kehidupan kita. Nah, pembelajaran kita fikih kali ini kita bahas tentang larangan riba. Jadi riba itu sesuatu yang dilarang. Silakan lihat halaman 46, judulnya adalah larangan riba. Nah, sebagian besar masyarakat Indonesia ini kan mayoritas beragama Islam. Kemudian penguasaan perekonomian kalau kita perhatikan dan penanaman modal ini dikuasai oleh non-muslim. Seperti misalnya sekarang sedang rame minggu-minggu ini di berita media televisi tentang misalnya pinjol. Pinjol itu apa? Pinjaman online. Otomatis dalam transaksi pinjaman online itu bukan hanya proses penagihannya yang menggunakan kekerasan, ancaman dan lain sebagainya, tapi di balik pinjaman itu ada riba. Nah, ini sesuatu yang sekarang ini kita tahu dikuasai oleh orang-orang non-muslim. Akibatnya, ya, mereka ketika memberikan modal kepada para pengguna modal itu menerapkan bunga yang tinggi, seperti misalnya pinjaman online. Minjam beberapa ratus ribu, tapi kemudian tiba-tiba melonjak karena kita telat bayar melunasi menjadi berjuta-juta. Nah, itu kalau sudah demikian, anak-anakku sekalian, usaha yang dirintis justru akan berubah menjadi beban yang menjepit, ya, menjepit kita, seorang pengusaha, seorang pedagang kamu, ya. Usaha yang belum lancar ditambah bunga pinjaman yang sudah melebihi daripada utang pokok, ini menjadi berat dalam kehidupan. Oleh karena itu, usahakan nanti kalau kamu sudah dewasa jangan menggunakan pinjaman-pinjaman yang membawa hal-hal yang berdampak tidak baik kepada usaha kita. Akhirnya yang terjadi apa? Kalau sudah begitu melebihi utang pokok, melebihi modal, usaha kita menjadi bangkrut. Hidup kita akan jadi sengsara. Kenapa? Karena menanggung utang yang tidak pernah kemudian kita dirasakan manfaatnya. Nah, nampaknya kalau seperti itu Allah Subhanahu wa taala tidak meredoi yang namanya riba ini. Kata lagu Roma Irama mah, tutup lobang gali lobang, ya. Lobang satu tertutup, lobang lain terbuka, begitu. Nah, pengertian sekarang hukum riba berdasarkan tinjauan bahasa, anak-anakku sekalian, riba itu artinya berlebih atau bertambah. Jadi saya ulangi, berdasarkan pengertian bahasa, riba itu adalah berlebih atau bertambah. Sedangkan berdasarkan istilah syara itu adalah istilah agama, ya. Riba itu adalah ketentuan mengembalikan berlebih atas sesuatu, barang atau uang yang untung kepada pihak lain, kemudian pihak lain juga merasa keberatan dan rugi. Jadi pengambilan kelebihan yang menguntungkan pihak lain dan merugikan yang lain.
Nah, para ulama sepakat bahwa riba ini, anak-anakku sekalian, hukumnya haram. Jadi sekali lagi, semua ulama sedunia dari zaman Rasulullah sampai saat ini itu sepakat bahwa yang namanya riba itu hukumnya haram. Hal yang mendasari atau yang menjadi dalil dari haramnya riba, pertama surat Ali Imran ayat 130. Kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afam mudha'afah. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, kata Allah, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keuntungan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Abdillah qala la'ana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akilir riba wa muakiluhu wa katibahu wa syahidaihi, rawahul Muslim. Dari Abdullah berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang makan riba, orang yang jadi wakilnya, juru tulisnya, dan orang yang menyaksikannya. Adalah orang yang terlibat dalam proses riba itu dilaknat oleh Rasulullah. Gitu, karyawannya dilaknat oleh Allah. Kemudian macam riba. Menurut Ibnu Qayyim, riba itu dapat dibedakan menjadi dua macam, kata Ibnu Qayyim nih ya. Pertama, ada riba nasi'ah. Kedua, ada riba fadli. Dulu ada yang membagi menjadi 4. Riba fadli, kordi, nasi'ah ya. 3 menjadi 3. Nah, sekarang dibagi 2, kata Ibnu Qayyim. Pertama, riba nasi'ah. Apa riba nasi'ah? Ialah riba yang disebabkan adanya tambahan pembayaran berlipat. Jadi riba nasi'ah itu adalah riba yang disebabkan adanya tambahan pembayaran berlipat atas suatu utang karena waktunya diundur. Jadi telat, jadi bunga berbunga. Nah, itu riba nasi'ah. Kita bisa menyaksikan tuh, ada pinjaman-pinjaman yang kemudian bunga berbunga yang ditawarkan dengan bentuk kemudahan-kemudahan. Anda butuh uang, misalnya dalam iklan begitu, tidak usah repot, datang kepada kami, jaminan BPKB 1 jam selesai. Nah, kemudian telat kita membayar, kemudian jadi bunga berbunga. Nah, itu riba tuh ya, masuknya kepada riba nasi'ah. Nah, riba nasi'ah ini haram hukumnya, jelas apapun bentuknya riba itu haram hukumnya, kecuali katanya dalam keadaan terpaksa. Misalnya utang untuk biaya pengobatan anggota keluarga sakit karena keadaan yang sangat gawat darurat, kalau nggak diobatin bisa lewat gitu. Lewat apanya? Lewat kejadian hidupnya. Kemudian kalau diobatin sembuh, maka karena kita tidak punya jalan lain, kemudian kita berutang. Nah, itu walaupun dengan bunga berbunga menjadi apa? Menjadi sesuatu yang dibolehkan. Ad-daruratu tuhbitul mahdurat, kata usul fikih begitu. Tapi jangan sampai kita melakukan itu. Kemudian yang kedua, ada riba fadli. Riba fadli itu bisa disebut dengan istilah riba samar, yaitu riba yang disebabkan adanya tambahan dalam jual beli barang yang sejenis ya, tetapi timbangan atau takaran atau ukurannya berbeda. Nah, riba fadli ini haram hukumnya karena bisa menimbulkan riba nasi'ah. Misalnya apa ya? Misalnya beras Cianjur ditukar dengan beras premium. Nah, itu ya. Maka riba yang jelas haram ialah riba yang nasi'ah dalam utang piutang. Meskipun demikian, perlu berhati-hati dengan riba ya, yang bisa menjerumuskan ke dalam riba nasi'ah. Nah, itu anak-anakku sekalian, pembahasan kita kali ini
Untuk tugas silakan kerjakan halaman 49. Itu ada 5 soal, dikerjakan seperti biasa, nanti hasilnya dikirimkan lewat yang biasa kita lakukan ya. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang permasalahan riba. Sampai berjumpa pada pertemuan yang akan datang. Tetap semangat, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.